Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa tadadkur wa tazkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma ya Allah ya Rabbana inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min amalin la yurfa' wa min aynin la tazma' wa min nafsin la tashba' innaka ala kulli syai'in qadir. Waj'alna ya Rabb fi hadha syahril mubarak minas su'ada'il makbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin birahmatika ya arhamar rahimin. Yang terhormat dan yang kami hormati beliau Romo Kiai Haji Muharrar Ali beserta keluarga Pondok Pesantren Khazinatul Ulum Blora, kepada para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beserta para santri talibul ilm yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang begitu agung, nikmat yang begitu istimewa kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berjumpa dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan berada di sebuah tempat yang mana tempat itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pertamanan surga, taman surganya Allah. Kita berada di tempat yang mulia, berada di tempat yang suci. Di situ kita belajar menjadi manusia yang mulia dan memuliakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tempat tersebut dinamakan Pondok Pesantren. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan untuk belajar di sebuah tempat yang begitu indah. Ini kesempatan jangan sampai dilewatkan begitu saja. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini izinkanlah kami menyampaikan sebuah tema tentang guru adalah sang panutan.
tentunya sebaik-baik panutan, sebaik-baik contoh, suri tauladan, role model beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua bisa mengetahui bagaimana beliau memiliki akhlak yang begitu mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji beliau di dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kita bisa membaca di dalam kitab sirah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperilaku, bagaimana beliau mendapatkan julukan sebagai orang yang dapat dipercaya, bagaimana sifat kejujurannya beliau, bagaimana tawaduknya beliau, bagaimana sabarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dibuli, dicaci maki, dizalimi oleh orang-orang kafir ketika pertama kali menyampaikan dakwah, tapi beliau masih tetap sabar. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaknya menjadikan beliau sebagai contoh, sebagai qudwah bagi kita semuanya, terutama ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan suci Ramadan ini dengan begitu semangatnya. Dikatakan, diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwasanya kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi minasyuhur. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi minasyuhur, yang mana semangatnya beliau ini berbeda. Ketika bulan Ramadan beliau lebih semangat ibadah di luar bulan suci Ramadan. Jangan diartikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di luar bulan suci Ramadan bermalas-malasan, boten. Rasulullah di selain bulan Ramadan juga semangat ibadahnya, semangat melakukan kebaikan-kebaikan. Akan tetapi ketika memasuki bulan Ramadan, tingkat kesemangatannya niku ditingkatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap amal kebaikan di bulan suci Ramadan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan kemaksiatan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, maka dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan lagi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kana yajtahidu fil awakhir ma la yajtahidu fil awail. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di akhir penghujung bulan suci Ramadan, ibadahnya ditambah lagi semangatnya dibandingkan dengan awal-awal bulan Ramadan. Ini berbalik dengan kebiasaan kita. Kita di awal Ramadan semangat, akan tetapi di akhir Ramadan menurun. Nggih napa mboten? 10 awal bulan Ramadan mushola masjid full rame. Masuk 10 kedua bulan Ramadan mulai berkurang nih soft nih. Yang awalnya full sampai belakang, nanti 10 hari kedua berkurang. Pada kemana nih gitu kan? Jawabnya, oh di mall shopping, siap-siap cari baju lebaran. Nggih napa mboten? Niku 10 hari kedua dari bulan Ramadan. 10 hari ketiga bulan Ramadan, Masya Allah, yang awalnya full nih, soft nih, masjid penuh. Nah, 10 akhir Ramadan tinggal 1 soft, 2 soft nih. Masya Allah, pada kemana nih jamaahnya kan gitu. Ketika ditanya, oh sibuk. Sibuk apa? Sibuk mikirin mudik. Masjidnya sepi, yang rame bandara, yang rame terminal, yang rame stasiun. Bener napa mboten? Nggih. Niku kalau kita kebalikannya, semangatnya di awal-awal bulan Ramadan, menjelang akhir, di saat di situ semua Masya Allah ada malam yang begitu istimewa, kita lupakan begitu saja. Mari kita bersama-sama mencontoh apa yang sudah diberikan oleh Rasul, apa yang telah dicontohkan diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena ini berkaitan dengan Ramadan, agar ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah puasa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala yang istimewa, langsung pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya sebagaimana dawuh ulama, alaikum bidzikrillah fa innahu dawaun wa iyyakum bidzikrin nas fa innahu benten, dawaun sama daun. Agar ibadah puasa ini kita mendapatkan pahala yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu cara menjaganya adalah dengan cara menjaga lisan. Jangan sampai lisan ini kita gunakan untuk menyebutkan aib, menyebutkan cacatnya orang lain. Ketahuilah bahwasannya itu semuanya bisa menjadikan penyakit dari kita. Akan tetapi jadikanlah lisan ini untuk senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan untuk tadarrus membaca Al-Quran, digunakan untuk membaca kalamullah, membaca kitab-kitab. Itu akan menjadi obat. Termasuk apa yang dikatakan, yang disebutkan di dalam
Maulid Simtud Durar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufah. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah keluar dari lisan mulia beliau perkataan yang di situ menyakiti hati orang lain. Seakan-akan ini bertentangan dengan kita. Kita mengaku sebagai umatnya Rasulullah, tapi buktinya di mana-mana lisan kita ini selalu membuka aib seseorang. Ya Allah, maka kita bersama-sama, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bulan Ramadan tahun ini lebih baik daripada bulan Ramadan sebelumnya, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan kemuliaan daripada bulan suci Ramadan ini. Kita menjadi hamba yang takwa, semakin takut, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Sanging kula kirang langkunge kula nyuwun kungi pangampunten. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.